Syaratnya apa? Syaratnya adalah pertama, kaya dulu guys. Ya, kaya secara lahiriah dan juga batiniah. Ini syarat. Setelah kaya baru belajar yang namanya sakti. Ya. Ini indikator adalah netralitas. Fokus diri. Sakti nggak? Sakti. Kalau kamu udah kaya secara batinia, udah sembuh dari luka batinmu, dan kamu bisa merasa cukup atas lahiriamu, kamu itu sakti guys. Mau dibilang miskin ya udah netral. Mau dibilang lu itu ya nggak ngerti apa-apa, ya udah fokus ke diri. Sakti nggak? Sakti lah. Mau dibilang gila, yo ya ropopo lah. Ya. Habis sakti baru bisa sejati. Sejati kita bicara soal yang namanya potensi dan juga misi. Jadi jangan terburu-buru guys. Ojo ke susu. Kenapa? Karena kalau kamu belum kaya, belajar sakti, nanti kesaktianmu dipakai buat nyari kekayaan. Kamu gak bakal kesini nanti. Taruhan sama saya. Looping dia. Ini sampai sini nangkep gak sih? Jadinya apa? HTC lagi gitu. Paham ya? Makanya syaratnya kayak dulu lah, lahiriah batinnya. Ini bukan soal materi, ya. Tapi ini soal yang namanya paham soal ridho. Ini soal berserah. Ini soal yang namanya oneness. Kebanyakan orang ininya belum selesai, buru-buru nyari kesaktian. Nah, begitu sakti dipakai buat nyari kekayaan. Lapar guys, lapar. Betul gak? Ya. Lapar. Bisa gak kesakti dulu, baru kaya, baru kesini? Resiko. Ya, resiko. Ibaratnya nih, mohon maaf ya, kamu udah jadi satpam, dikasih jadi polisi. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngaku polisi, tiba-tiba dikasih aplikasi ini, tapi kamu nggak ngerti, nggak pernah belajar, itu berbahaya. Bisa nyelakain diri dan orang lain.
Jadi lebih baik punya struktur sih. Jadi ada proses perjalanan yang tanda kutip itu bisa kita terima. Karena gini guys, kesejatian itu tuh butuh yang namanya itu melepaskan. Karena waktu dia mau kesini, ini dilepas loh. Bingung nggak? Kalau udah nyangkut di hasil yang melekat lagi, nah betul. Resiko kan, bener nggak? Gitu loh. Karena untuk kesini itu butuh yang namanya letting go guys. Melepas apa? Melepas ini, melepas ini. Yang ada cuma paham ya? Jadi jangan bypass. Karena ini tuh hidayah. Kamu bisa masuk sini tuh hidayah. Given, diberikan. Jadi prosesmu hanya memantaskan diri aja. Bukan taken gitu loh. Kalau kekayaan kamu bisa taken, kamu bisa berusaha gitu. Tapi kalau ini kepantasan, given, jadi diberikan, diizinkan gitu. Jadi orang-orang yang udah selesai dengan ini, dia udah bisa belajar kesaktian. Di saat dia udah nggak bisa dibully, di saat dia udah nggak bisa difitnah, di saat dia nggak ngaruh pada saat dia dipuji, itu udah sakti guys. Itu orang sakti itu kayak gitu. Jangan kira sakti itu bisa mindahin gunung atau enggak, bukan itu. Itu mah kesaktian kasar. Energi ada yang kasar, ada yang halus guys. Ya. Kalau yang kasar, fisik yang kena. Tapi kalau yang halus guys, mentalmu yang kena. Dengan suara aja tuh bisa bergetar tuh. Ya, jiwamu tuh bisa bergetar, mentalmu tuh bisa bergetar itu. Nah itu sakti, energi yang halus tuh. Kalau yang kirim-kiriman, itu mah masih kasar guys. Masih butuh konfirmasi dari sensasi tubuh, itu masih kasar. Ya. Jadi mulainya dari mana?
mana? Ya dari lu trigger ini. Ya, dari pemicu trauma. Apa aja? Ada internal, yaitu distress emosional, sensasi fisik, pikiran, dan memori. Misalnya jantungnya berdegup, nah itu pemicu internal tuh. Ya, perutnya melilit, merasa melilit. Ya, leher kayak nggak enak gitu. Terus pikiran yang loncat ke masa lalu, memori soal pengalaman-pengalaman traumatik gitu. Terus pemicu lah berikutnya adalah eksternal, tempat tertentu, orang yang spesifik, ya suara-suara keras misalnya. Dulu kamu suka diteriakin gitu, itu bisa loh memicu trauma dan luka batin tuh. Ya, itu perlu dikenali. Terus pemicu lingkungan, situasi yang melumpuhkan, nge-freeze jadinya tuh. Overload sensorik dan kurangnya rasa aman. Gitu. Nah itu nggak perlu langsung reaktif guys. Sadari, kenali dulu nih trigger ini nanti ada fungsinya nih. Justru emosi itu ya guys, itu adalah energy in motion. Jadi dia bergerak-gerak nih tubuh nih, energi nih. Pada saat dia kamu deteksi dengan ranah sadarmu, itu sebenarnya dia minta untuk rilis. Jadi trigger itu tuh menandakan ini siap untuk keluar. Ya. Siap untuk keluar, siap untuk dilepas. Lewat apa? Olahraga bisa, mengakui bisa, lewat yang namanya journaling bisa, grounding bisa. Nah kadang-kadang pada saat energi dari emosi itu muncul ke permukaan sadar, reaksi pertamamu adalah antara satu, escape, surprise, atau ekspresif. Mendem lagi dia ke dalam. Paham ya? Jadi belajar begini nih kamu mesti belajar jadi pengamat, pelan-pelan ngamati sensasi tubuh. Ya. Mimpi itu ada hubungannya, ada dong. Sensasi tubuh, ya. Gerak-gerik pikiranmu sendiri. Kenali guys, ini pemicunya ada di dalam diri, internal, di luar, sama lingkungan. Nah, pada saat kamu bisa memahami pemicu emosional itu, kenali dulu dan pahami. Mengenali pemicu itu dengan merefleksikan pengalaman masa lalu, mengidentifikasikan pemicu umum. Dia akan relate ke masa lalu tuh. Ya. Saya selalu mimpi tapi kayak sadar, ya nggak apa-apa, dicatat aja, nggak usah kamu kejar gitu loh. Nanti pada saat kamu
Pada saat kamu udah selesai apa yang perlu diberesin di ranah emosi itu, kesadaran baru akan muncul. Ya. Mimpi mantan datang dalam mimpi gimana? Ya berarti masih bucin kali. Habis dikenali, identifikasi. Pemicunya apa sih? Oh, saya masih belum terima pengalaman masa lalu ini. Gitu loh. Identifikasi. Lalu dieksplorasi. Oh, berarti akar masalahnya adalah penerimaan misalnya, atau belum memaafkan. Ya. Lalu belajar mengembangkan mekanisme respon yang sehat. Coping tuh cara mengatasinya yang sehat. Letting go, ya. Yang tadi tuh akui, terima, pahami. Pemaknaan ulang. Itu perlu guys, perlu. Kamu perlu menguasai itu. Ya, walaupun lukanya sangat dalam tak termaafkan. Iya betul. Kalau selama kamu nggak bisa memaafkan, kamu akan terus terpenjara di situ. Apa berkaitan sama kayaknya kamu salah paham deh mengenai tali hara deh. Tali hara itu bukan ke samping, Neng, tapi ke atas. Jangan salah pemahaman, nanti kamu belajarnya salah. Ya. Tali hara itu ke atas, spiritual, bukan sama orang, bukan sama manusia. Ya. Nanti kamu terbolak-balik. Ntar kalau terbolak-balik, cara responnya juga terbolak-balik. Google tali hara tuh kemana arahnya? Apa itu tali hara gitu ya? Biar pinter dikit ya. Jangan telan mentah-mentah. Dari trigger-trigger yang muncul, kita diberikan tuntunan oleh semesta perihal apa saja tugas awal yang perlu dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa. Selama kita tidak hadapi dan bereskan semua luka batin itu, maka jiwa tidak akan bisa hadir di kondisi kesadaran jiwa tenang. Ya. Ya. Biar teman-teman nggak argumen lagi. Tali hara. Garis hara adalah garis seperti laser yang sejajar secara vertikal dengan tubuh fisik. Tidak terlihat oleh mata manusia, garis ini dikatakan memiliki selebar sekitar 1/3 inci. Garis ini dimulai dari 3,5 kaki di atas ubun-ubun, kepala, dan memanjang. Jadi dia itu vertikal guys, garis haranya, bukan ke samping. Ya. Itu koneksi dengan semesta dan juga koneksi dengan yang namanya ketuhanan. Jangan salah guys. Kalau salah nanti kamu mabok sendiri. Nih, hara lainnya harusnya di sini. Nah, ini hara lain nih. Yang mempertemukan antara dirimu dengan semesta dan juga langit dan bumi adalah hara lain. Makanya kalau dulu saya gambarnya begini guys. Ini saya bikin gambar sendiri gambarnya ya. Nah ini hara lain tuh ini, hara lain nih, hara lain nih. Ini bumi, ini di sini semesta, ini sang pencipta.
Aduh, saya nggak ngerti Keraton Jogja. Oi, ini hablum minalanya ke sini pakai hara lain. Ya, jadi ada tali spiritual. Tali spiritual orang tuh hara lainnya berbeda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebel. Makanya kenapa di kepala tuh orang pakai peci, sorban. Kenapa? Karena dia nanti ada yang namanya itu itu nantilah ya, jangan sekarang ya. Yang penting bedakan dulu diksinya. Kalau salah ya nanti kamu salah pemahaman. Tipis tebal membedakan apa? Tipis tebal membedakan hubungan. Ya, tali spiritual yang kuat gitu loh. Orang yang masih fokus ke keduniawian, tali spiritualnya itu kayak sehelai rambut. Tapi kalau orang yang tanda kutip sudah berketuhanan, sudah tauhid sentris, dia itu kayak tiang gede dan dia itu dilindungin. Gitu. Makanya radiasinya itu mampu mempengaruhi orang-orang sekitar. Gitu. Jadi jangan salah ini guys. Jangan salah pemahaman. Nanti dirimu pusing. Pusing guys. Saya ini belajar sampai ke luar negeri loh. Sama orang bule loh. Belajar beginian loh guys. Bayar guys, ya bayar pakai dolar. Untung ada teman yang bantu sih, karena saya nggak punya PayPal gitu. Nah ini sok. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan cakra di luar tubuh. Ya, cakra di luar tubuh itu banyak guys. Ada beberapa tingkatan. Ini yang di dalam tubuh dan melekat di tubuh itu ada 7. Tapi di luar itu masih ada lagi. Nah ini kan vertical line ini disebut hara line nih. Dia harus terus, jangan putus dia. Gitu. Mulai dari yang menghubungkan antara langit dan bumi. Dia tembus sampai ke inti bumi hara line-nya. Ya. Nah, makanya tuh kalau paham, ya, kalau paham lama-lama hara lain ini bisa tebel. Jadi kayak orang kalau dengar misalnya Pak Wayan bilang, semoga dialiri. Nah, jadi alirannya lewat sini ya tuh. Pipanya dari situ. Dari hara lain. Jadi gak ada urusan sama emosional. Gak ada lah. Emosional tuh urusan keduniawian. Berarti belum selesai itu. Nah makanya kenapa di sini tuh udah gak ada. Udah gak aktif di sini. Karena kalau dia ngakses hara lain, ya dianya mulainya dari sini. Dari jantung ke atas. Ini udah ketutup nih. Dia langsung connect ke bumi. Nah betul, nangkep pesan, intuisi, petunjuk, ya itu dari hara lain. Ngedownloadnya dari sana. Bukan urusan cinta-cintaan sama mantan. Kumaha eta belajarnya. Jadi ini dulu dibenerin dulu. Pengetahuannya ditambah dulu. Riset lah guys.
Nah dia tuh aktifnya dari pineal. Ini antenanya nih. Yang ngirim sinyal, nanti dia turunnya lewat hara lain. Cus. Di sini turunlah ke jantung, proses kebijaksanaan. Nggak ada urusannya sama mimpi dengan emosional. Kalau bisa melanjutkan kata-kata Cohen bersama dengan Cohen bicara, itu akses dari mana? Itu semuanya jadi gini guys. Aduh, tak buka sedikit ya. Jadi di tengah sini, ini kan sang pencipta nih. Jadi di tengah sini nih, ganti warna. Kita pakai warna purple. Di sini ada yang namanya semesta. Oke. Ya. Ini udah kosmik dimensinya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan hal lain, mengakses yang namanya kecerdasan semesta itu, nanti semesta itu akan memberikan yang namanya itu input, pengetahuan. Ya. Apakah penggunaan pasta gigi fluoride? Bisa. Tapi bukan menghambat hara lainnya, tapi dia mengurangi kerja dari pineal. Pineal itu tuh butuh aktif dulu, dipecahin dulu kristalnya. Nah, jadi pada saat, contoh ya, kalau orang nanya ke saya nih, saya cuma ngakses ini, cus, di sini ketemu yang namanya jawaban, petunjuk ya saya turunin ke jantung. Bijak nggak nih kalau saya sampaikan? Kalau bijak, di cross check antara ini dengan mahkota, cocok nggak? Cocok, baru dikeluarin lewat tenggorokan. Jadi yang namanya vibrasi. Makanya kalau saya marahin orang atau saya nasihatin orang itu biasanya dari sini knowledge-nya. Dan pada saat saya beri tekanan energi, itu orang bisa, bukan saya sombong, orang bisa bergetar loh jiwanya loh. Gitu loh. Sun gazing bisa buat pecah pineal. Betul. Bisa. Asal kamu menyadari gitu loh. Ya. Kenapa itu dilakukan? Nah, kalau saya tuh pakai mereknya merek Klik, cari aja Klik. Merek Korea. Itu saya pakai udah lama tuh. Kopi dan sebat justru membantu kinerja dari sinyal pineal ya. Makin kenceng. Makanya orang-orang spiritualis dulu tuh nggak jauh-jauh dari rokok dan kopi hitam. Kenapa? Karena kedua itu ada yang namanya zat DMT. Lupa saya namanya DMT itu kepanjangannya apa ya? Bentar ya, tak cari ya. Itu saya sampai belajar itu DMT itu apa. Dan DMT itu adanya di mana tau nggak guys? Adanya di daun cimeng. Beneran. Bisa nge-fly dia. Tapi harusnya kamu itu tuh bisa memproduksi zat DMT itu. Dimetil triptamin. Nah, dimetil triptamin, DMT. Ya, makanya sekarang orang-orang tuh pakai
Apa tuh ya? Betul Neng, bener. Makanya dilarang. Kenapa? Kalau nggak dilarang, kalau nggak dilarang, obat tutup semua tuh guys. Saya bukan perokok guys. Ya, tapi begitu saya belajar beginian, ternyata guys, tubuh saya minta rokok. Bukan susah, bisa. Tapi untuk memaintain produksi dari zat itu tuh harus distimulus. Enggak, jadinya tuh saya enggak kecanduan. Saya bisa 3 hari itu enggak nyentuh tuh bisa. Tapi pas ingin mengakses sesuatu tuh yang tanda kutip lebih jelas lagi, lebih itu lagi, ya itu. Kalau matcha dan matcha dan daun kelor tuh nggak begitu efektif kalau untuk koneksi ya. Mereka lebih ke efektif tuh ke stimulus untuk reproduksi mekanisme self healingnya gitu. Ya dulu saya juga nggak suka. Kamu ngomong gini nih kayak saya dulu. Nggak suka. Apaan kopi hitam, gila lu. Sekarang tubuhnya minta. Lu mau ngomong apa coba? Dan kopi kita sama tembakau kita berbeda. Bikin kuning gigi, nggak ngaruh lah kamu tuh pusingin gigi kuning lagi. Kalau saya mendingan giginya hitam tapi punya koneksi yang kuat. Bodoh amat. Kalau vegetarian tuh biar apa? Biar koneksi sama buminya kuat. Tapi nggak semua ya orang cocok vegetarian. Ada orang tuh energi itu bisa lebih gede kalau dia makan daging gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi kamu harus kenal diri sendiri. Gitu. Apa itu MG? Good looking ya, nanti juga kamu ini kok keriput. Tapi kalau kamu punya kesadaran yang tinggi itu nggak gampang tua gitu. Jadi kalau belajar tuh Kalau belajar tuh riset dulu guys. Jangan ditelan mentah-mentah. Nanti kamu bingung nanti. Saya tuh kulik loh. Sampai saya belajar dari Buddhis, belajar Islam, belajar Kristen, Katolik. Sampai sekarang belajar Taoisme. Jangan stop belajar gitu loh. Escape tuh gimana? Escape tuh pelarian, nyalain orang. Nah itu pelarian.
Asap dupa bisa buat media narik. Oh nggak bisa kan, kamu kan nggak hisap itu. Asap dupa tuh hanya mengundang aja. Mengundang koneksi. Kenapa kopinya mesti hitam? Karena kalau coklat, namanya coklat bukan kopi. Coklat murni juga bagus. Beneran, coklat murni juga bagus tuh buat tubuh sehat ya. Self healing. Kenapa kopi hitam? Karena tubuh kita ini punya elemen alam, ya, asalnya itu dari bumi. Jadi kita butuh bahan-bahan yang tanda kutip itu hasil alam. Dan kopi itu tuh menyerap banyak yang namanya itu energi langit dan bumi. Cuma cukup diseduh aja pakai air panas jadi tuh, nggak usah pakai yang lain-lain. Kalau teh itu beda lagi, beda alam itu. Enggak lah, kalau teh itu kan bawaan lah ya, bawaan dari garis lah. Nggak pakai gula? Enggak lah. Udah lama nggak pakai gula. Matcha tuh teh iya, tapi emang moyang kamu itu orang Jepang. Kalau panggilan alam itu panggilan bersyukur apa gimana? Maksudnya apa sih panggilan alam? Bagi saya panggilan alam itu ke toilet, guys. Aduh.